Konsep tersebut yang mendasari auditing adalah objektivitas dan independensi dari pemeriksa serta kerahasiaan dan pengumpulan bukti-bukti yang terbilang cukup relevan. Yang ketiga, terdapat akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Untuk itu, dengan adanya akuntansi biaya ini akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Bidang ini menekankan sebuah penetapan dan sebuah kontrol atas biaya. Akuntansi biaya akan mengarah pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Lalu yang keempat adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Jadi, meskipun kedua bidang akuntansi ini berbeda tujuannya, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Beberapa kegunaan akuntansi manajemen yaitu untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan sebuah keputusan. Lalu yang kelima, akuntansi agar aman, efektif, dan efisien, mulai dari organisir dokumen sampai menyusun prosedur pencatatannya. Lalu selanjutnya ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran atau budgetary accounting adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan atau anggaran dalam suatu periode tertentu. Lalu, yang selanjutnya adalah akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Lalu yang selanjutnya ada akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan, yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Kebijakan yang berupa desentralisasi pendidikan diyakini dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, pemerataan, dan mutu pendidikan serta memenuhi asas keadilan dan demokratisasi. Yang selanjutnya adalah akuntansi dalam memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Setiap perusahaan membutuhkan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu tentang nilai perusahaan dan informasi mengenai laba atau rugi perusahaan. Dengan akuntansi, Anda dapat mengetahui jumlah modal yang dimiliki perusahaan dan perkembangan perusahaan pada periode tertentu. Proses akuntansi juga bisa menjadi dasar perhitungan pajak dan untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan. Lalu ada fungsi akuntansi yang pertama, fungsi akuntansi sebagai tolak ukur perusahaan. Apa sih maksudnya? Fungsi akuntansi sebagai tolak ukur perusahaan berarti bahwa setiap transaksi perusahaan yang dicatat dan dilaporkan secara akuntansi harus baik dan benar. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perusahaan tergolong perusahaan yang baik dan sehat. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka perusahaan dalam keadaan sedang tidak sehat. Akuntansi menjadi tolak ukur kondisi perusahaan karena penyusunan laporan yang sesuai standar ilmu akuntansi dapat digunakan untuk melihat keadaan perusahaan. Lalu yang kedua, fungsi akuntansi adalah sebagai sistem informasi. Fungsi akuntansi sebagai sistem informasi merujuk pada laporan keuangan yang harus memberi manfaat bagi para pengambil keputusan mengenai kondisi perusahaan saat itu. Artinya,